Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Ya teman-teman, jadi di video ini gue bakal membahas dan memberikan pendapat gue mengenai serial live action One Piece. Ya jadi mungkin sebagai peserta kalian sudah tahu gitu kan, dimana One Piece bakal ada adaptasi serial live actionnya yang akan ditayangkan di Netflix pastinya. Dan ya ini juga sebenarnya udah dikasih tahu kayak mungkin dari sebulan atau 2 bulan yang lalu, dan gue juga udah tahu gitu. Tadinya gue mau bikin videonya cuman kayak baru dikasih lihat logonya doang ya kan, yang One Piece itu. Dan di sini gue juga udah masuk ke Twitternya. Gue ingat banget mereka kayak ini, dia ngasih lihat kayak skripnya. Memang mereka kayaknya bakal ngecover arc yang Romance Dawn dulu gitu ya. Romance Dawn kan yang di awal-awal gitu. Dan itu tulisannya episode 101. Udah 100 episode yang benar aja. Ya kan, jadi kayak gue nggak tahu apakah ini mereka cuman buat ngejualnya aja, buat mengiklankan aja gitu kan, dimana udah 100 episode loh, kita nggak tahu ya, padahal mungkin baru kayak 8 episode kali kan biasanya kalau serial Netflix, apalagi live action 100 episode, gila aja pak. Anyway, jadi ya gue bakal memberikan pendapat gue dan juga alasannya kenapa gue akhirnya bikin videonya, karena baru-baru ini mereka mengumumkan aktornya, castnya yang bakal mainin The Straw Hats ya kan, anggota topi jerami. Tapi sebelum kita masuk ke castnya atau aktornya ya kan, mungkin sedikit memberikan pendapat first impression gue pas denger ini. Pertama, kok bisa gitu aja. Ini apa-apaan woy. Ini juga masalah pertama adalah One Piece ya kan, mungkin salah satu anime atau slash manga terpopuler dan terbagus juga of all time ya kan, dimana sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Masalahnya itu kan adalah fandomnya. Fandom itu kan udah gede banget ya. Maksudnya karena adaptasi live action anime yang animenya fandomnya nggak sebesar One Piece aja bisa di hate gitu kan. Kayak ini misalnya yang terbaru kan ada Cowboy Bebop tuh ya kan. Cowboy Bebop kan animenya udah lama, udah selesai tayangnya. Itu kan anime tahun 90-an. Tiba-tiba ada live actionnya dan fansnya aja masih kayak protes gitu, kayak ini kurang suka gitu kan. Gimana One Piece yang sampai sekarang masih lanjut, masih berjalan serinya, yang penontonnya atau penggemarnya juga masih bertambah gitu, dan banyak banget dan populer banget. Jadi siap-siap bakal banyak yang protes. Bahkan gue aja juga kayak ini yang benar aja nih. Jadi sebenarnya gue tadi nggak percaya nih, gue kira kayak hoax nih ya kan, cuma apalagi pas lihat cuman logonya doang, tapi beneran. Bahkan di sini kan udah ada Twitter, account Twitter officialnya dari Netflix. Netflix sendiri sudah umumin ya kan, benar. Dan pastinya ini live action yang diadaptasi dari US, dari Amerika ya kan, jadi bukan adaptasi dari Jepang. Gue langsung mikir sih, pastinya yang mainin yang main karakter-karakternya pasti dari luar, pasti misalnya orang luar. Walaupun gue sih oke sih ya nggak ada masalah sih. Cuman yang gue jadi masalahkan itu adalah gue nggak ngelihat One Piece itu adalah serial anime yang mudah untuk diadaptasikan versi live actionnya gitu loh. Karena menurut gue banyak banget anime yang lebih cocok untuk dijadikan live action dibanding One Piece. One Piece itu salah satu yang paling sulit gitu menurut gue. Tapi nanti gue bahas lagi. Mending kita cek dulu castnya ya kan, karena tadi gue bilang yang bikin US pasti yang mainin juga bukan orang Jepang lah gitu maksudnya. Jadi ya jadi ini gue udah ngelihat, sebenarnya gue udah lihat siapa tapi lihat lagi aja ya kan. Ya kan, ini dia teman-teman. Dan pertama yang mainin Luffy adalah Inaki Godoy. Oke, gue nggak ada yang tahu, langsung aja. Gue nggak ada yang tahu mereka semua ini siapa. Gue tahu satu doang, ya kan. Ini yang mainin Luffy ya kan. Gue tahu yang mainin Zoro. Ini gue tahu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar. Dan dia yang mainin Sanji ya, si Taz Skylar. Taz Skylar tuh siapa pak gue ya? Sutradara film. Who is this? Alright, anyway, so okay, kita lihat dulu. I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. The I'm Nami playing is Very not that bad. Playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy in the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait to become the pirate king. The Straw Hats. Oke.
Kita mulai dari mana? Oke, mending yang Zoro dulu ya kan. Gua tahu yang mainin Zoro dia itu, gua nggak ada masalah sih yang mainin Zoro ya kan, karena dia itu adalah aktor yang dia orang Jepang dan dia itu pernah main di film Rurouni Kenshin The Final ya kan, dan itu gue udah nonton juga. Dia itu jadi musuhnya Kenshin ya kan. Gue lupa namanya siapa, pokoknya dia pakai rambut putih ini ya kan, ini gambarnya, dan gue suka sih gitu. Gue juga kaget juga ternyata dia bisa ngomong bahasa Inggris ya. Tapi ya kalau dari film Rurouni Kenshin dia kayak kelihatan bisa have acrobatic skills ya kan. Dia bisa ada adegan bertarungnya, kayaknya dia melakukan stunnya sendiri juga. Dan gue paham sih apa yang mereka coba lakukan di sini, dimana setiap karena kalau nggak salah One Piece itu Eiichiro Oda itu mendesain karakter One Piece itu memang dari berbagai macam negara gitu loh, dari berbagai macam ras yang terinspirasi lah maksud gue gitu. Kayak Luffy itu kalau nggak salah terinspirasi dari Brazil, Zoro itu memang Jepang, Frankie itu Amerika kalau nggak salah, gue lupa lah. Nami itu kalau nggak salah Prancis gitu ya. Pokoknya kayak gitu. Gue kalau nemu gambarnya, ini gambarnya, ya kan, dimana memang terinspirasi dari berbagai macam negara. Dan di sini kayaknya sih yang mainin jadi Luffy kayaknya orang Brazil kali ya. Gue nggak tahu. Terus mungkin Nami orang Prancis. You know what? I respect that. Gue hargai itu sih. Walaupun yang mainin Sanji, gue kayak this is not Sanji hair. You know what I mean? Ini bukan rambutnya Sanji. Ini has a tattoo again. No problem. Sanji pakai jas juga nggak kelihatan kan. Although, I don't know about the Usopp thing. This is pretty cringe. What is he doing? But Usopp memang begitu. Mereka kayak mencoba memperlihatkan energi mereka bahwa nih loh, udah cocok kan gue menjadi mainin karakternya. Dengan Usopp dan Luffy yang konyol gitu ya. Mana yang Usopp sih? Kok bilang nih dia? Yeah, I can see that. Walaupun tadinya gue kayak mikir gimana mereka bakal mengadaptasikan Usopp dengan hidungnya, tapi kayak ini kan live action ya, nggak mungkin juga ada orang hidungnya kayak gitu. Jadi you know what, castnya nggak buruk-buruk banget menurut gue. Usopp gue nggak ada masalah, Nami gue nggak ada masalah walaupun gue nggak ada yang tahu siapa mereka ya kan. Zoro gue sama sekali nggak ada masalah. Nami looks alright, look at her, you know what I mean, like she's pretty. Ini sih dia sih masalahnya. Dia bukan masalah ya, sorry. Yang berat dia sih maksud gue. Ini gue kasihan juga sih sama aktornya. Ini peran dia berat banget. Luffy man. Dimana kebanyakan fans anime menganggap Luffy itu salah satu karakter utama anime terbagus sepanjang masa, ya kan, terbaik sepanjang masa beberapa. Dan gue juga menganggap Luffy itu benar-benar karakter yang memberikan dampak yang cukup besar gitu kan kepada para penontonnya. Dan ya, ini dia bocah pak. Ini bukan kapten. Maksudnya Luffy itu kan walaupun dia memang konyol dan dia kayak bocah gitu kan sifatnya, tapi kan lu bisa lihat dia itu adalah karakter yang memang layak untuk menjadi kapten gitu loh. Dia ada sisi bijaknya juga. Gue cuman nggak begitu ngeliat nih dari orang ini ya. Dia terlalu kayak bocah gitu loh jatuhnya. Oh my god, he needs to work out though. Have you seen the current Luffy? Ya kan, Luffy yang sekarang kayak udah berotot gitu. Tapi Luffy yang dulu ya oke lah. Ya mungkin kalau secara looknya pasti bakal ini lagi ya, didandanin lagi lah. Ini kan cuman mereka biasa sih. Ini dia foto-fotonya, gue baru lihat. Ini dia Luffy. You know what? Inaki Godoy. Kita ada Zoro. Di sini kita ada Nami, Usopp. Oke, langsung aja sih secara cast-nya gue nggak ada masalah banget ya kan, karena nanti perlu lihat juga gitu kan bagaimana mereka memainkannya. Tapi secara look kan kita kan pada akhirnya cuma ngeliat secara looknya doang. It's actually pretty decent. Sebenarnya lumayan oke aja sih. Kecuali Sanji ya, kayaknya rada badannya besar banget gitu, tapi nggak apa-apa. Ya, tapi Sanji emang karakternya cool juga sih, dia kayak suaranya kayak berat gitu, mungkin bisa dapet sih. Cuman dari yang mereka perlihatkan di sini gitu ya, gua nggak tahu seberapa jauh mereka akan membawa adaptasi live action ini dengan tema kekonyolannya One Piece itu loh, dengan tema komedinya One Piece. Karena kalau dari aktor ini kan kayak memperlihatkan kekonyolannya banget. Terus kayak Usopp yang sampai lompat-lompat di sofa, itu apaan men? Itu sih maksud gue, One Piece itu kan merupakan anime dengan tema yang pertama sangat fiksional ya kan, tapi selain itu juga pembawaannya yang sangat bisa dibilang tuh kartuni gitu loh, animated gitu, yang dilebay-lebaykan lah gitu, dari jokesnya, dari
pembawaan karakternya, temanya, kayak memang ini temanya kayak sesimpel bajak laut doang gitu kan. Tapi kalau lihat di dunianya, dunia One Piece tuh kan bener-bener sangat imajinatif bisa dibilang ya kan. Apalagi dari kekuatan yang Luffy aja udah lumayan sulit untuk diadaptasi jadi live action ya kan, gimana dia tangannya panjang, mukanya bisa ditarik-tarik gitu. Terus I don't know ya, I mean kalau misalnya kita lihat dari Zoro, Usopp, Nami, Sanji kan, ini kan yang anggota 5 yang utamanya yang memang itu lebih bisa sih dijadiin live action, mereka tidak begitu punya kekuatan. Tapi kalau Luffy kan gitu sih, you know, that would be interesting gitu. Belum lagi dunianya, konsepnya. Ya maksudnya kalau misalnya dijadikan live action perlu banyak menggunakan CGI gitu. Dari kekuatan Luffy aja udah CGI-nya udah PR gitu, apalagi dunianya, apalagi you know musuh-musuhnya, kekuatan-kekuatannya, you know, bahkan semuanya CGI ya, semuanya ya dari tempat-tempatnya pun juga ya harus dibuat secara CGI gitu kan, bukan tempat beneran kan. Gimana mereka bisa mengadaptasikan kayak restoran yang berada di tengah laut, gimana mereka bisa bikin pulau yang apa namanya Water Seven itu tuh yang isinya air semua, gimana mereka bisa bikin Sky Island. Sky Island gimana? Jadi ya jadi ya maksud gua adalah the CGI is a big budget CGI. CGI-nya itu berarti artinya CGI yang bakal total-totalan gitu loh. Itu yang pertama, gak bisa mereka mengadaptasikan One Piece dengan CGI yang minim, tapi berusaha dibuat semirip mungkin dengan animenya ya, yang gue takutnya kelihatan kayak murahan. Itu yang gue takut gitu. Kalau mereka mau bikin bagus, CGI-nya harus gede-gedean. Mungkin harus selevel dengan MCU, bahkan menurut gue harus bikin sebagus kayak MCU. Iya dong. Pertanyaannya, apakah Netflix mau mengeluarkan budget sebesar itu hanya untuk serial One Piece ini? Apa mereka mau benar-benar merelakan dan mengambil resiko itu? Memang fans One Piece banyak di luar sana, tapi kan ini live action, belum tentu banyak orang yang mau nonton. Dan bagaimana kalau misalnya ternyata adaptasinya jelek, kalau misalnya reviewnya jelek, mungkin orang bakal nggak pengen nonton gitu. Dan you know, it's a big risk kalau mereka mau menggunakan banyak CGI, karena menurut gua harus CGI-nya harus gede. Gak bisa men, harus men. Gimana lu bisa mengadaptasikan One Piece dengan CGI yang minim? Gak bisa. Ya kan? Nah, oleh karena itu mungkin mereka juga bisa mengadaptasikannya secara beda gitu, mengambil tema dan feel yang beda dari yang di animenya. Mungkin mereka lebih dengan tema yang lebih realistis mungkin, ya kan, bisa juga itu lebih bisa dijadikan live action yang lebih realistis, yang tidak begitu over the top banget apa yang dihadirkan gitu kan. Jadi sisi kayak Pirates of the Caribbean-nya lah gitu. Jadinya jatuhnya kayak Pirates of the Caribbean gitu. Dimana you know, menurut gue itu bisa lebih berhasil gitu, lebih memungkinkan gitu untuk diadaptasikan menjadi live action. Tapi apakah fans bakal suka dengan sesuatu yang berbeda gitu? Kalau gue sih kalau misalnya bisa bagus gitu ya dengan tema yang berbeda, gue sih nggak ada masalah. Tapi maksudnya gue sih mungkin bakal nonton aja kalau misalnya bagus ya, why not gitu kan, nonton aja. Tapi yang jadi masalah adalah ya jatuhnya jadi berbeda, dan ini kan membawa sebuah serial yang sudah ada, ini kan adaptasi. Dan apalagi One Piece itu udah menjadi nama yang besar, jadi live action ini pasti nggak akan lebih besar dibanding sumbernya ini gitu. Kalau mereka mengambil sesuatu yang berbeda, jatuhnya kan yang jadinya beda gitu loh, versi hanya beda versi aja, tapi kan bukan suatu hal yang utamanya gitu. Utamanya tetap bakal animenya dan manganya. Jadi kayak ya udah, oh yes, ini mereka nyoba live action One Piece, oke, sip. Bagus kok, bagus, tapi ya udah gitu loh. Kayak nggak gimana banget gitu jadinya. Jadi gue bingung juga sih mereka bakal ngambil konsepnya gimana. Apakah mereka bakal ngikutin animenya, bener-bener mengadaptasikan apa yang ada di animenya itu dijadikan live action ya kan, dengan segala macam kekuatan dan kegilaan yang ada di One Piece, kekonyolannya juga, atau mereka bakal mengubah menjadi lebih realistis? Itu yang jadi pertanyaan gue sih. Ya menurut kalian bagaimana? Silakan komen di bawah. Dan juga salah satu hal yang paling bikin gue kayak ragu ini bisa berhasil adalah ceritanya, penulisan ceritanya. Lu mau ngambil sisi mana? Gak mungkin mereka bakal bisa merangkum semua cerita One Piece, gak mungkin. Apalagi ini cuman mungkin romance down dulu ya kan, mungkin yang di awal dulu yang mereka cuma berlima dulu, itu mungkin arc paling mungkin dijadikan live action, karena belum ada hal-hal yang lebay, bukan hal yang sangat berlebihan ya kan. Tapi kalau sudah masuk ke Water Seven, Marineford ya kan, Thriller Bark, and then you know apalagi misalnya gue lupa, Sky Island,
Fishman Island udah masuk ke laut. Itu udah kayaknya nggak mungkin nyampe situ sih menurut gue ragu banget sih. Kayaknya bakal Romance Dawn aja, ini mungkin bakal seru-seruan aja sih ya kayaknya. Romance Dawn paling memungkinkan sih, arc yang awal-awal yang mereka cuma berlima. Mungkin bos terakhir bakal Konami, Arlong aja udah sulit menurut gue. Arlong aja udah harus pakai CGI. Arlong itu CGI-nya harus sebagus Thanos, harus pakai CGI sebesar atau seperti Thanos gitu di MCU-nya ya kan. Iya dong, itu kan full CGI. Masa orang di cat biru terus pakai topeng apa pakai no. Arlong badannya gede men, apalagi kru-krunya juga. Ya kan? Jadi sorry ya, gimana? Kayaknya nggak mungkin nyampe situ juga sih. Nyampe mana dong? Hah? Nyampe mana? Crocodile, lawan Crocodile. Apa namanya? Alabasta. Alabasta aja bisa. Oh man, iya Alabasta bisa sih. Tapi kayak Crocodile aja juga udah kayak CGI-nya banyak. Belum setiap karakter ya. Belum Mr. One, Mr. Two, Mr. Three. Ya kan, kalau ada yang tahu kan musuh-musuhnya. Kayak anak buahnya Crocodile di saat itu. Itu setiap karakter bisa menggunakan lebih banyak CGI dibanding karakter-karakter MCU gitu. Captain America nggak perlu pakai CGI. Black Widow, Hawkeye, nggak usah banyak-banyak. Ya kan? Ini setiap musuhnya, karakternya semua. Yeah, so you know, see what I'm trying to say. And then the story again, balik lagi ke ceritanya, ya kan, dimana One Piece sekarang sudah 900, sebentar lagi 1000 episode, ya kan, manganya udah sampai 1000 juga. Dan One Piece itu merupakan serial yang walaupun berjalan sangat panjang, tetapi ceritanya itu masih relevan, selalu relevan gitu, dan selalu nyambung gitu loh. Itu cerita yang padat gitu loh, bukan hal-hal yang cuman kayak perjalanan doang yang apa yang terjadi di sebelumnya ya udah nggak berarti lagi gitu kan. Enggak, semuanya itu misteri, ya kan, semuanya itu berkesinambungan dan ada maksudnya gitu. Jadi ya seberapa panjang mereka mau mengambil atau seberapa dalam mereka mau mengambil One Piece dan diadaptasikan jadi live action ini gitu ya. Kalau tebakan gue ya, ini prediksi gue, nggak mungkin sih. Prediksi gue nggak mungkin bakal menggunakan CGI yang banyak dan kayak big budget over the top Netflix series, apalagi ini series. Mereka tidak akan, lu jangan berharap bakal seperti apa yang lu lihat di animenya atau di manganya, ya kan. One Piece is like, it's a fun, imaginative, fictional pastinya, dan kayak over the top yang benar-benar memperluas sisi imajinasi orang gitu kan, yang apalagi world buildingnya Eiichiro Oda kan kayak gila-gila banget gitu, apalagi ini seri gitu. Jadi ya menurut gua mungkin bakal lebih yang grounded, lebih yang realistis, itu prediksi gua. Dan mungkin bagus, harapan gua harusnya bagus ya kalau mereka udah mengubah. Karena kan pada akhirnya ini adaptasi menjadi live action. Yang namanya adaptasi kan iya harus disesuaikan gitu. Nggak bisa bener-bener lu pengen ngeliat harus sesuai banget sama animenya. Setiap shot, setiap frame, setiap apa yang gue lihat harus sesuai. Dialognya semua nggak mungkin gitu. Itu kan sama aja kayak para pembaca manga kan selalu gitu kan. Membandingkan anime dengan manganya sampai setiap gambarnya. Ini nggak sama nih kan, kayak ya enggak gitu. Ini ada yang hilang di manganya, ada ini di anime nggak ada kan. Nah ini banyak kan kayak gitu kan. Ini padahal anime sebenarnya sebagian besar mirip dengan manganya, tapi masih ada yang protes gitu, apalagi live action. Enggak ya, oke, live action gak mungkin bakal gitu, apalagi live action. Namanya adaptasi pasti disesuaikan gitu, apa yang bisa berhasil dengan versinya itu. Kalau live action ya live action, menurut gue bakal lebih realistis. Tapi mungkin yang gue ingin dapatkan itu lebih ke feel-nya aja sih. One Piece itu merupakan seri yang menyenangkan, yang fun, tapi juga seru juga. Karakter-karakternya yang menghibur, tapi juga momen-momen yang menyentuh di lubuk hati kita yang terdalam. Momen-momen yang tanpa kita duga itu sebenarnya cukup bermakna gitu, dan cukup dalam gitu dari kisah-kisah setiap karakternya dan perjalanannya. Jadi feel itu sih yang ingin gue dapatkan juga dari live actionnya gitu. Tidak hanya sekedar ini petualangan seru kan gitu. Menurut gue harus ada feel-nya itu sih. Tidak hanya bukan feel perasaan yang sedih atau momen-momen sedih, tapi momen yang serunya, fun-nya itu yang bright, serious, I don't know. Because One Piece walaupun ada momen sedih, it is not a dark series. It is not like realistis secara konfliknya segala macam kan, enggak gitu. Tapi I don't know what I'm talking about here guys. Gue nggak tahu. Kita mungkin lihat lagi, mungkin trailernya kalau udah keluar pasti gue bakal react dan memberikan pendapat gue.
Tapi ya itu aja, gue pengen ngebahas aja. Gue cuma asal ngomong aja deh tadi. Tapi ya terima kasih buat yang nonton. Silahkan kalian komen di bawah. Share menurut kalian bagaimana mengenai serial ini, mengenai adaptasi live action ini, apakah bakal berhasil atau enggak. Silahkan komen dengan kata-kata yang lebih bagus lagi dibanding gua ya pastinya. Tapi ya terima kasih udah nonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Itu yang paling penting biar kalian tahu kapan gua upload video selanjutnya. Dan ya di sini gue pengen biar cepat aja sih, pengen bahas aja sih. See you in the next video. Bye.